Pembukaan kembali ekonomi menjalar hingga ke sektor transportasi. Pemerintah pun telah menghapus aturan batas 50% penumpang di kendaraan, baik itu darat, laut maupun udara. Tak lain dan tak bukan ini semua demi keberlangsungan roda ekonomi. Meskipun pemerintah mengaku tetap memprioritaskan kesehatan sebagai faktor utamanya. Nah, untuk sektor transportasi udara, pemerintah bahkan melonggarkan kapasitas hingga 70% penumpang. Tapi, menurut hitung-hitungan, upaya ini belum bisa menutup kerugian maskapai. Staf khusus Kementerian Perhubungan Adhita Irawati menyebut keputusan itu menjadi solusi awal untuk menyelamatkan industri maskapai dari jurang kebangkrutan. 3 bulan terakhir, mungkin 3-4 bulan terakhir kan memang transportasi penerbangan ini memang sudah sangat turun kan, baik volume maupun trafficnya sangat turun. Jadi sekarang ini pun kalaupun bisa memenuhi 70% tentu belum bisa menutup secara ekonomi kerugian-kerugian yang sekarang ini dialami oleh airline. Jadi ini upaya kami, Mas Erwin, dengan adanya ketetapan baru ini kapasitas bisa naik sehingga setidaknya daya tampung dari penumpang bisa naik dengan tarif yang belum bisa kita naikkan. Itu akhirnya ada satu solusi awal untuk operator transportasi ini. Beratnya kondisi sektor penerbangan bukan hanya dialami dalam skala domestik saja, namun sebaran virus corona yang masif juga telah melumpuhkan maskapai dari banyak negara. International Air Transport Association menyebut industri penerbangan global diproyeksi rugi 84,3 miliar dolar Amerika selama 2020, atau setidaknya merugi 230 juta dolar Amerika per harinya. Sementara pendapatan maskapai penerbangan pada tahun ini diproyeksi anjlok 50% menjadi 419 miliar dolar Amerika dengan kemampuan angkut mencapai 2,25 miliar penumpang. Untuk menghindari tekanan itu, maskapai penerbangan pun siap mendukung langkah pemerintah untuk kembali menggerakkan roda bisnisnya. Indonesia National Air Carrier Association atau INACA bahkan menjamin protokol kesehatan akan dilaksanakan secara ketat. Jadi Kementerian Perhubungan pun melakukan atau mengeluarkan peraturan yang sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan atau direkomendasikan oleh pihak gugus tugas penanggulangan COVID maupun Kementerian Kesehatan. Dan tentu kita karena ini masalah kesehatan dan juga untuk membuat penumpang yakin atau confident atau percaya bahwa airline melakukan protokol kesehatan dengan benar. Kalau enggak kan nggak ada yang naik juga. Sementara itu, pengamat penerbangan Alvin Lee menyebut transportasi udara dinilai menjadi salah satu moda yang paling siap untuk menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar. Pemisahan, sekat antara satu penumpang dengan penumpang yang lain. Kalaupun 100%, tapi antar penumpang itu ada sekatnya, tidak bisa bersentuhan, kemudian ada protokol kesehatan, penumpang menggunakan masker, kemudian juga di dalam pesawat HEPA udaranya dibersihkan dengan HEPA filter, pesawat selalu dilakukan disinfektan setelah penerbangan, pelayanan juga demikian, awak kapal selain menggunakan masker, menggunakan face shield dan sebagainya. Saya kira ini sudah cukup baik dan transportasi udara ini relatif yang paling tertib, paling teratur, terkendali dibanding moda transportasi darat. Lantas bagaimana kesiapan pelaku industri penerbangan? Benarkah demand yang ada di masyarakat sudah cukup kuat? Salah satu pelaku industri penerbangan, Presiden Direktur Lion Air Group, Edward Sirait, optimis bila kapasitas penumpang akan naik secara bertahap. Kemarin kami coba lempar semua rute kami buka, tetapi ternyata tidak semua rute ada demand-nya. Jadi hanya 5% dari kapasitas normal kami dari 1.200 flight per day yang mulai terbang tanggal 10 sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan kami lihat ke depan sih meningkat terus, minggu depan sepertinya kelihatannya bisa naik jadi 7% dari kapasitas normal. Jadi harapan kita di Juni ini sih bisa mencapai 40-45% dari kapasitas normal karena relaksasi ini menurut saya cukup baik. Ditambahnya kapasitas penumpang bisa jadi angin segar bagi industri. Namun tetap saja, virus corona tidak pernah pilih kasih mencari korban. Protokol kesehatan tetap menjadi kitab suci untuk menjaga penumpang tetap aman. Tim Liputan CNBC Indonesia.